Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Andriani dengan NIM 220207195. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar psikologis dalam kehidupan beragama. Nah, fenomena ini muncul ketika manusia itu datang dan hadir ke bumi, sehingga adanya hubungan antara manusia dengan agama itu sendiri, sehingga dari menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas itu pasti memerlukan yang namanya agama, bukan? Tentu hal ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang mempertanyakan, mengapa saya harus beragama? Dan kemudian apa saja yang akan kita dapatkan dan apa yang kita harapkan dari agama itu sendiri. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita akan membahas tentang arti dari agama itu sendiri. Teman-teman, agama itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada a dan yang kedua ada gama. Nah, a itu artinya apa atau tidak ada ya. Nah, sedangkan gama artinya kacau, sehingga jika disatukan agama itu berarti tidak adanya kekacauan. Sehingga muncullah pengertian dari agama itu sendiri. Nah, agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, artinya tidak bergerak, tidak adanya kekacauan, atau bisa juga diartikan dengan aturan. Nah, sehingga dengan adanya pengertian itu, agama itu merupakan suatu aturan yang harus ditaati oleh setiap manusia sebagai petunjuk hidupnya. Para ahli psikologi telah mencoba menjelaskan tentang teori-teori dasar kehidupan keberagamaan manusia. Nah, sehingga menurut Midau dan Kahu pada tahun 1984 ia menyebutkan bahwa ada 4 teori-teori dasar kehidupan beragama. Nah, yang pertama itu menyebutkan bahwa adanya teori-teori sifat dasar. Yang kedua adanya teori-teori kognitif. Yang ketiga adanya teori emosi. Sedangkan yang keempat ada teori-teori lainnya yang nanti akan disebutkan. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan teori yang pertama nih. Nah, tadi dikatakan bahwa yang pertama itu adanya teori-teori sifat dasar. Nah, apa sih teori sifat dasar ini? Nah, teori ini itu sering disebut dengan dorongan yang ada di dalam diri manusia dalam kehidupan beragama, atau disebutnya itu adalah insting religius atau religious instinct gitu. Nah, artinya dengan adanya insting religius ini itu manusia itu mampu melakukan atau mampu mendorong manusia untuk hidup beragama. William F. Douglas mengatakan bahwa agama itu merupakan suatu kumpulan insting. Nah, instingnya itu ada 3. Yang pertama ada curiosity, artinya rasa ingin tahu. Yang kedua adanya fear atau takut, dan yang ketiga adanya subjection atau perasaan tergantung. Kemudian ditambah lagi dengan religious emotion atau emosi religius, bisa berarti takjub, terkejut, dan lain sebagainya. Jika diuraikan, teori insting ini merupakan kehidupan beragama, merupakan sesuatu yang bersifat fitrah dan merupakan naluri alamiah bagi manusia. Dan naluri alamiah itu terbagi kepada 2, yaitu ada biologis dan psikologis. Nah, teman-teman, sekarang masuk kepada teori yang kedua, yaitu teori kognitif. Nah, apa saja sih teori kognitif itu? Nanti akan saya jelaskan. Nah, teori kognitif itu merupakan usaha yang bermula dari penjelasan adanya pengalaman-pengalaman keberagamaan manusia, sehingga
agama itu merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang manusia itu memiliki keterbatasan tertentu sehingga dijawab oleh agama gitu. Agama adalah jawabannya, sehingga ketika kita sudah memasrahkan diri kita, maka ada agama yang membantu kita untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pengalaman-pengalaman keberagamaan kita. Dengan mengacu kepada teori perkembangan kognitifnya Jean Piaget dan Elkain, ada 4 komponen dasar intelijensi, yaitu yang pertama adanya conservation, yang kedua adanya representation, yang ketiga adanya search of relation, dan selanjutnya ada search for comprehension. Nah, yang pertama ada conservation atau pencarian selama hidup yang bersifat permanen, dan contohnya itu adalah ketika misalkan saya sebagai manusia saya kehilangan orang yang saya sayangi, atau misalkan contohlah ibu saya meninggal gitu. Nah, ketika saat itu mungkin saya merasa sedih gitu, merasa kehilangan bahwa ibu yang saya cintai, ibu yang biasanya ada di depan mata kita itu tidak ada gitu. Nah, pada sejatinya orang tua kita itu ada, ibu saya itu ada gitu, ada, tetapi adanya bukan di alam yang sama, tetapi di alam yang berbeda, di alam akhirat, sedangkan saya kan di alam dunia gitu. Nah, yang ketiga ada search for relation, di mana individu itu cenderung mencari hubungan-hubungan. Artinya ketika kita beranjak dewasa, cenderung kita itu ingin memiliki hubungan, baik itu dengan teman, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan hewan, tumbuhan, atau apapun itu yang ada di dunia. Nah, sehingga kita bisa merasa gitu bahwa kita itu merasa penting berada di dunia ini untuk kehidupan beragama, karena ketika kita memiliki hubungan yang baik, maka kita juga akan merasa bahwa saya itu penting loh ada di sini gitu. Hingga kaitan kita ada di dunia ini itu sangat berkaitan dengan yang maha mutlak, yang maha segalanya. Kemudian yang keempat itu adalah search for comprehension. Jadi di mana manusia itu cenderung ingin memiliki penjelasan atau pemahaman yang lebih terhadap apa yang belum dia ketahui, sehingga kognitifnya berperan sangat penting bagi kehidupan beragamanya, sehingga apa yang tidak dia ketahui dia pertanyakan, apa yang belum dia pahami dia kaji ulang begitu. Nah, yang ketiga ada teori emosi. Apa itu teori emosi? Nah, kita itu hidup di dunia, manusia itu hidup di dunia itu pasti banyak diuji ya, banyak sekali persoalan-persoalan yang masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, kita itu kan tidak selamanya mulus ya, maksudnya tidak selamanya kita menerima persoalan-persoalan kerumetan itu gitu, tetapi kita juga terkadang selalu emosi, selalu marah, atau selalu mungkin bingung, selalu tidak mau untuk menerima suatu takdir yang telah diberikan. Nah, jadi teori emosi ini tuh kita harus sadar gitu bahwasannya kita itu memiliki keterbatasan diri, sehingga kita harus selalu menjandarkan kepada Sang Maha Perkasa, Sang Maha Kuasa yang lebih kuat, yang bisa lebih memahami kita, sehingga kita selalu bersandar, selalu mengingatnya agar kita tidak terlalu terperosok ke jurang yang lebih dalam. Maka agama itulah sebagai pelarian kita, sebagai jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan kita, sehingga dengan ketika kita hanya menggunakan emosi sebagai suatu tujuan akhir dari persoalan, itu mungkin tidak akan terselesaikan. Nah, jadi dengan adanya kita merenungkan diri, dengan adanya kita bertafakur diri bahwa ini itu merupakan suatu ujian di mana
yang Allah berikan untuk kita menjadi lebih baik sebagai individu atau sebagai manusia yang lebih bisa mengekspresikan diri kepada Tuhan gitu, sehingga hidup kita akan baik-baik saja gitu. Nah, yang keempat adanya teori-teori lain. Nah, teori-teori lain ini itu salah satunya ada teori sosial, di mana teori sosial itu juga membantu untuk perkembangan kehidupan beragama kita. Sehingga kenapa adanya teori sosial? Ketika kita turun ke bumi, ketika kita dilahirkan oleh Allah, maka kita itu sangat terpengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Ketika lingkungan kita baik atau mendukung kepada kehidupan beragama, mungkin keimanan atau keberagamaan kita di dalam ritual kita akan semakin baik. Ketika kita tidak, ya mungkin akan biasa aja atau mungkin lebih buruk gitu dari yang sebelumnya. Nah, jadi teori sosial ini itu bisa memperkuat keberagamaan kita untuk tetap menyadarkan diri kita kepada Sang Maha Kuasa. Nah, itu tuh sangat penting gitu bagi diri kita sendiri untuk pengaplikasiannya dan juga untuk berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Karena dari sosial itu, dari lingkungan itu, kita cenderung modeling atau kita cenderung menyerupai, maksudnya mengikuti gitu, melihat bahwasannya ternyata itu tuh orangnya sangat alim ya, sangat baik ya, sangat taat kepada agama. Ketika kita mengikuti yang baik itu, maka kita juga akan terbawa baik gitu, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan masuk ke dalam telinga dan akan termanifestasikan oleh perilaku kita gitu. Nah, sehingga dari teori-teori yang lain yang telah disebutkan tadi, ada 4 teori. Nah, itu tuh akan menjawab gitu pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan di awal, mengapa orang beragama. Nah, itu karena alasan yang pertama, ketika orang beragama, orang-orang akan merasa aman dan tidak merasa takut gitu. Nah, yang kedua itu akan menemukan penjelasan gitu, akan menemukan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang telah kita hadapi, sehingga kita mendapatkan penjelasan atau jawaban dari permasalahan itu. Nah, itu. Yang ketiga itu adanya pembenaran praktik kehidupan gitu. Ketika ada aturannya, ketika ada pedomannya, otomatis kita akan mengikuti tradisi atau ritual yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri. Nah, yang keempat itu merupakan suatu wujud kerinduan kita kepada Tuhan. Artinya, ketika kita beribadah, kita itu senantiasa memuaskan kerinduan itu, sehingga kita akan terus melakukannya, beribadah. Nah, sehingga akan dijamin gitu oleh Allah juga. Nah, teman-teman semua, teori-teori yang 4 tadi sudah saya jelaskan. Nah, sehingga kita akan bisa menjawab gitu, kenapa orang tersebut beragama. Kenapa orang-orang beragama? Yang pertama itu karena mereka memiliki rasa aman dan tidak merasa takut. Nah, yang keduanya itu menemukan penjelasan, artinya ketika ada persoalan, ketika ada masalah, mereka selalu menyandarkan kepada agama dan Tuhan yang akan menolongnya gitu. Nah, yang ketiga itu membenarkan praktik-praktik yang memang ada di dalam agama tersebut yang kita yang sebelumnya belum tahu, ketika sudah tahu kemudian kita melaksanakannya dan itu akan bernilai di sisi Tuhan. Nah, yang keempat adanya adanya rasa puas, kerinduan kepada Tuhan. Artinya kita nanti selalu ingin beribadah lagi, selalu ingin melakukan ritual lagi, karena kita yakin gitu dengan adanya ritual itu kita secara tidak langsung telah berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita merasa butuh gitu akan kehadiran yang maha kuasa, yang maha perkasa,
dan maha segalanya gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang dasar-dasar psikologis kehidupan beragama. Semoga ini menjadi eh, apa ya, menjadi bermanfaat gitu untuk teman-teman semua. Kenapa teman-teman beragama, maka teman-teman harus mentafakuri hal ini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.